Ada kabar yang menarik mengenai kendaraan tempur baru TNI Angkatan Laut kita. Kendaraan tempur kali ini agak lain. Ini merupakan kendaraan taktis yang paling dibutuhkan di era perang modern saat ini. Kendaraan apa gerangan dan secanggih apa kendaraan taktis TNI Angkatan Laut yang baru ini? Mari kita bahas. Pada tanggal 4 Juni 2024, Korps Marinir TNI Angkatan Laut telah resmi diperkuat dengan sistem kendaraan taktis yang canggih bernama Intelligent Surveillance Reconnaissance Mobile atau disingkat dengan ISR Mobile. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasi tempur modern dengan menggabungkan kemampuan monitoring, surveillance, serta anti-drone yang mutakhir. Penyerahan ISR Mobile tersebut dilakukan Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi yang bertempat di Markas Besar Angkatan Laut Cilacap, Jakarta Timur. Dalam penjelasannya, ISR Mobile dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti coastal radar, ini untuk memantau wilayah pesisir, long range thermal camera yang biasa digunakan untuk mendeteksi objek di malam hari, ESA Manpack Radar untuk memberikan kemampuan radar yang canggih dalam format yang portable. Serta ada juga Gun Drone Jammer untuk melumpuhkan drone musuh. Gabungan sensor yang dimilikinya dapat memungkinkan identifikasi target dan ancaman dengan presisi yang tinggi. Hal ini berujung pada peningkatan peluang keberhasilan operasi tempur dan keamanan laut Indonesia secara menyeluruh. ISR Mobile juga memiliki kemampuan komunikasi dan integrasi yang canggih, dilengkapi dengan voice communication untuk komunikasi suara antar personil, data communication untuk transmisi data real time, display and control untuk menampilkan informasi visual dan memberikan kontrol yang intuitif, serta tak lupa data link untuk keamanan komunikasi data dan radar. Nah, sistem ini juga terintegrasi dengan sistem pusat komando dan pengendalian TNI Angkatan Laut untuk koordinasi operasi yang terpusat. Ini memungkinkan ISR Mobile juga berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mobile di daerah operasi. Integrasi ini memungkinkan prajurit TNI Angkatan Laut beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mendeteksi target dan mengidentifikasi ancaman dengan cepat. Nah, mantapnya, ISR Mobile ini juga dibekali dengan sistem Gun Drone Jammer yang berfungsi untuk melumpuhkan langsung drone musuh. Jadi jika ada drone yang digunakan untuk pengintaian atau serangan udara tak berawak, dapat langsung dinetralisir. Ini dilakukan tentunya untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman udara modern. Keunggulan utama dari ISR Mobile terletak pada mobilitas yang tinggi, deteksi yang akurat, efisiensi operasional, perlindungan terhadap drone, dan integrasi sistem yang lengkap. Sehingga kendaraan ISR Mobile dapat ditempatkan di berbagai lokasi sesuai kebutuhan operasi, termasuk di pangkalan TNI Angkatan Laut, di pelabuhan, pulau, perbatasan, dan lokasi operasi tempur, berkat sifatnya yang mobile dan fleksibel. Artinya sistem ini dapat menjadi pusat komando yang mobile di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah terpencil. Jika melihat spesifikasi dan tujuan ISR Mobile diciptakan, maka bisa disimpulkan ini merupakan kendaraan taktis pemburu ringan. Artinya kendaraan taktis ini dirancang sesuai dengan kebutuhan perang modern yang fleksibel dan efisien, khususnya untuk menghadapi ancaman drone. Contoh realnya seperti yang ada di Ukraina saat ini. Bagaimana drone-drone ringan sangat marak membabat kendaraan-kendaraan lapis baja. Nah, sistem ini dirancang untuk antisipasi drone-drone tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi skala global. Artinya, TNI kita tidak mau dianggap sebagai negara yang memiliki kemampuan negara ketiga lah. Pertanyaannya, kendaraan ISR Mobile ini buatan negara mana?
dan bagaimana kecanggihan dari ISR Mobile ini. Jadi ISR Mobile TNI Angkatan Laut pada dasarnya tidak dibuat oleh satu negara secara khusus. Sistem ini hasil integrasi dari berbagai komponen yang berhasil dari berbagai negara. Misalnya nih, AESA Manpack Radar. Radar canggih dalam format ringkas dan portable ini kehadirannya membuat ISR Mobile yang fleksibel dalam penempatan peningkatan kewaspadaan di berbagai titik yang dianggap rawan. Nah, teknologi ini dibuat oleh Amerika Serikat. Kemudian ada juga Coastal Radar atau radar pengawas pantai, berfungsi sebagai mata elektronik yang mengawasi wilayah pesisir dan perairan dangkal. Dengan kemampuan ini, aktivitas mencurigakan di sekitar pantai dan pulau di teritorial Indonesia dapat terdeteksi sejak dini. Nah, teknologi ini dibuat oleh Israel. Kemudian ada Long Range Thermal Camera atau kamera termal jarak jauh. Bekerja layaknya indera penglihatan di malam hari. Kamera ini mampu menangkap citra objek berdasarkan panas yang dihasilkan, sehingga pergerakan musuh di malam hari atau dalam kondisi minim cahaya pun dapat bisa terlacak oleh teknologi ini. Ini dibuat oleh Belanda. Nah, pertanyaannya, Indonesia lalu membuat apa? Apa jangan-jangan cuma tinggal pakai doang, tidak ikut mengembangkan? Oh, tenang saja. Khususnya yang dipakai oleh TNI Angkatan Laut kita ini, Indonesia kebagian dalam 4 hal, yaitu integrasi software, atau lebih tepatnya software yang menggabungkan berbagai komponen dan sistem yang berbeda menjadi kesatuan yang kohesif dan fungsional. Nah, ini buatan kita sendiri. Kemudian ada juga sistem kontrol dan display yang menampilkan data visual yang didapat dari sensor kamera termal dan radar pantai. Display tersebut juga menampilkan data teks dan numerik seperti koordinat target, status sistem, dan peringatan serta peta digital yang menunjukkan lokasi kendaraan dan objek yang terdeteksi, di mana ini berfungsi untuk mengamankan sistem sinyal komunikasi dan radar supaya tidak mudah di-jamming. Dan terakhir adalah platform kendaraan atau mobilnya sendiri. Ini juga merupakan bagian pengembangan yang dibuat oleh Indonesia. Jadi kesimpulannya, pembuatan ISR Mobile merupakan hasil kolaborasi internasional dengan integrasi sistem yang dilakukan oleh Indonesia dan komponen utama yang berasal dari berbagai negara. Peluncuran kendaraan taktis ini juga menjadi bukti kemajuan yang signifikan dalam kemampuan tempur TNI Angkatan Laut kita, serta juga menunjukkan bahwa militer kita sangat mudah beradaptasi dengan kondisi peperangan modern. Dengan kemampuan monitoring pengawasan dan penangkal drone, ISR Mobile dipastikan menjadi aset vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di era modern.